Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Buat yang pertama kali datang ke channel ini, boleh di subscribe dulu ya. Dengan data dari Fantasy Football Scout, Fantasy Football Hub, sekarang mari kita obrolin FPL Tips Game Week 36 guys. Dari prediksi poin 3 game week ke depan yang menampilkan 10 pemain tertinggi tiap posisi, tim wildcard dan free hit terdahsyat versi Artificial Intelligence, head to head 5 kandidat kapten terhebat, dan semoga obrolan ini membawa kita sama-sama panah hijau ya guys. Langsung aja kita mulai guys. Oke guys, kita awali dulu nih dari update terbaru soal Ederson dan Fabian Schär, di mana Ederson sempat mengalami cedera bahu ya guys, tetapi dalam update terbaru nih di Twitternya Manchester City, Ederson sudah kembali ikut berlatih ya guys. Sementara itu Fabian Schär mengalami nasib yang berbeda 180 derajat nih guys dibandingkan Ederson, karena cedera hamstringnya membuat pelatih Newcastle Eddie Howe memperkirakan Schär akan absen sampai akhir musim. Nah, bisa jadi pertimbangan nih siapa yang akan menjadi pengganti Schär nih buat teman-teman yang punya. Oke, langsung guys ke tim dengan penyerangan terbaik dalam 4 pertandingan terakhir berdasarkan XG. Chelsea naik ke posisi pertama guys dengan XG 8,50 ya guys. Teranyar Chelsea menumbangkan Tottenham Hotspur di Stamford Bridge ya guys. Di bawah Chelsea ada City, Liverpool, United, Bournemouth, Newcastle, Arsenal, Brentford, Fulham, Burnley, Spurs, Forest, Palace, Villa, dan Sheffield guys. XE yang terbaik masih City guys 6,28. Setiap ada KDB tentunya aman ya. XE nya City pasti tinggi. Total goal juga City yang terbanyak guys 15. Dimana Erling Haaland kemarin turun dari bench langsung menciptakan gol ya guys. Match per chance di sini terbaik Liverpool, satu peluang tiap 4,5 menit, meskipun jumlah golnya masih minim ya guys dibandingkan kemampuan Liverpool yang sangat hebat dalam mendapatkan kans menciptakan gol. Big chances yang terbanyak di sini Chelsea dan United sama-sama 15 guys, dan total tembakan Liverpool ini paling sering di posisi pertama dengan 86 guys. Lanjut ke tim dengan pertahanan terbaik dalam 4 pertandingan terakhir guys berdasarkan XGC, merupakan sebuah fakta yang mengagetkan ya guys, karena Brentford bisa berada di posisi pertama. XGC-nya 3,80. Biasanya ini adalah posisi yang kerap ditempati oleh Arsenal ya guys. Di bawah Brentford ada Forest, Fulham, City, Newcastle di posisi top 5. Lalu match per XGC Brentford juga luar biasa guys, 103,4. Artinya kemungkinan Brentford ini kebobolan 1 tiap 103,4 menit ya guys. Sepertinya kembalinya Ethan Pinnock di jantung pertahanan Brentford membuat lebih solid ya lini belakang dari pasukan Thomas Frank guys. Di sini goals conceded yang paling sedikit City, Newcastle, Palace ya guys. 4 pertandingan terakhir cuma kemasukan 3 kali. Dan tim yang paling jarang menerima tembakan akurat dari musuh adalah Arsenal, meskipun di game week 35 menghadapi Spurs ya, tetapi di situ Arsenal tetap solid guys. Lanjut ke tim yang diperkirakan menciptakan gol terbanyak guys dari GW 36 sampai 38. Brighton di posisi pertama dengan 9,8. Di tengah performa Brighton yang bisa dibilang lagi terpuruk ya guys. Ini statistik yang cukup mencengangkan ya guys dari Artificial Intelligence Fantasy Football Hub yang menjagokan Brighton bisa menciptakan nyaris 10 gol dalam 3 game week terakhir. Diikuti Man City, Arsenal, Liverpool, dan Spurs di posisi top 5 guys. Di sini juga bisa kita lihat siapa-siapa aja yang akan bermain 2 kali pada DGW 37 guys. Brighton main 2 kali guys, away lawan Newcastle, home versus Chelsea. Man City juga 2 kali main, away 2 kali ke Fulham dan Spurs. Lalu di sini juga ada Spurs main 2 kali, dua-duanya home versus Burnley dan City. Newcastle main 2 kali juga, home versus Brighton, away versus United. Dan United DGW juga, home versus Arsenal dan home versus Newcastle. Chelsea juga DGW 2 kali away ke kandang Forest dan Brighton guys. Bisa jadi pertimbangan nih, apalagi buat lo yang belum mengaktifkan bench boost, bisa mulai persiapan untuk menyambut DGW 37. Lanjut guys ke tim yang memiliki kans clean sheet tersering dari GW 36 sampai 38. Man City berada di urutan pertama guys dengan kemungkinan 1,5 kali clean sheet guys, diikuti Brighton, Arsenal, Liverpool, dan Spurs di posisi top 5. Nah, ini di kiper terbaik guys dalam 4 game terakhir berdasarkan minutes per FPL point. Lagi-lagi penjaga gawang bernama Travers dengan harga 4,0 berada di urutan pertama guys. Diperkirakan mendapatkan 1 poin tiap 12 menit setelah menggeser posisi neto Travers. Luar biasa nih guys. Diikuti Pickford, Dubravka, Muric, Raya, Leno, Petrovic, Martinez, Ederson, Josesa. Nah, buat yang aktifin wildcard di GW35 dan kiper Petrovic sama kayak gue tos dulu guys.
berhasil kita ya, 11 poin ya Petrovic ya, clean sheet versus Spurs ya. Lalu dari FPL bonus di sini yang terbanyak Pickford guys dengan 8, luar biasa banget 3 game week terakhir Pickford benar-benar menjadi penyedot bonus. Total penyelamatan di sini yang terbanyak Moritz ya guys, 29 kali gokil, dan clean sheet Pickford terbanyak dengan 4 guys. Lanjut ke back 4 game terakhir dengan NPXGI yang terbaik Cristiano Romero 1,56, luar biasa banget pas lawan Arsenal ya guys. Gol pembuka Spurs itu dari Romero, kesalahan Raya, menurut gue itu keberanian, nyali yang gila, dan wah keputusan yang gokil sih untuk maju terus sampai depan, sehingga akhirnya ketika Raya blunder bisa-bisanya Romero yang dapat. Harusnya kan itu logikanya penyerang lah atau gelandang serang yang bisa dapetin ya, tapi itu Romero seorang back tengah bisa berada tipis di luar kotak penalti Arsenal dan akhirnya menjebol gawang Gunners. Di posisi berikutnya ada TAA, Reguilon, Robertson, Senesi, Guardiola, Anderson, Asenyon, Semedo, dan Poro. XG yang tertinggi Romero guys 1,25. Memang Romero ini juga jago banget bola mati ya guys. Pas lawan Chelsea di Stamford Bridge kan juga Romero nyaris cetak gol ya, satu melenceng tipis, yang satu tiang ya. XG yang tertinggi Reguilon 1,24, Doi menjadi eksekutor set piece Brentford khususnya corner. Total gol yang terbanyak Guardiola 2, Guardiola juga wah nyambut umpan KDB sundulan kencang ngebobol Forest ya. Luar biasa banget 15 poin ya kemarin. Congrats buat yang punya Guardiola. Assist di sini Reguilon terbanyak 3, dan clean sheet yang paling sering Senesi, Guardiola, Anderson sama-sama 2 guys. Lanjut ke gelandang dengan NPXG terhebat dalam 4 game terakhir, Kai Havertz dan Cole Palmer sama-sama berada di urutan pertama dengan NPXG 3,91 guys. Havertz 1 gol 1 assist di kandang Spurs gokil. Palmer juga nyaris cetak gol ya ke kandang Spurs di Stamford Bridge, namun free kicknya kena mister gawang dan akhirnya bola muntah dimanfaatin oleh Jackson, sundulan menjadi gol. Setelah Havertz, Palmer ada De Bruyne, Fernandes, Eze, Diaz, Pereira, Odegaard, Brereton, dan Saka. XG yang tertinggi Palmer dengan 4,49, lumayan jauh, nyaris 2 kali lipat di atas Havertz. XE yang tertinggi di sini Bruno Fernandes 2,51 guys. Gol yang terbanyak Bruno Fernandes juga 5, dan assist yang terbanyak di sini KDB 3. Lalu lanjut ke striker dengan NPXGI tertinggi guys dalam 4 game terakhir, Mateta berada di urutan pertama dengan 3,16, apalagi kalau udah Palace main home, Mateta emang sangar banget ya guys. Diikuti Wood, Muniz, Isak, Haaland, Jackson Alvarez, Nunes, Watkins, dan Antonio. XG masih dipegang oleh Isak ya guys, karena di sini kalau XG kan eksekusi penalti dihitung ya, dan Isak sering mengeksekusi penalti Newcastle, sedangkan Mateta bukan eksekutor penalti utama Palace, dan Palace juga lagi jarang dapat penalti ya guys, sehingga XG-nya Isak lebih tinggi daripada Mateta. XG yang tertinggi di sini Nunes 0,82, total gol terbanyak Mateta 5, dan total assist di sini yang terbanyak Watkins 2. Lanjut ke proyeksi poin 3 game ke depan, 10 kiper terbaik dari GW 36 sampai 38 dipimpin oleh Dubravka nomor pertama guys dengan 14,6 poin. Nah, apakah lo yakin dengan analisis dari AI? Karena Fabian Schär seperti kabar di awal bahwa cedera hamstring dan kemungkinan absen sampai akhir musim. Jadi kemungkinan duet back tengahnya Burn bersama Damet kali ya guys, atau lo ada pemikiran beda? Setelah Dubravka ada Vicario, Petrovic, Verbruggen, Raya, Onana, Alisson, Henderson, Sels, dan Flecken di GW 36. Yang paling tinggi poinnya Raya 4,2 di GW 37. Nah, ini ada beberapa yang double game ya guys, Dubravka, Vicario, Petrovic, Verbruggen, Onana, dan yang paling tinggi Vicario dengan 7,6. GW 38 yang tertinggi Raya lagi dengan 4,6, dimana saat dua Raya memimpin ini di GW 36 sama 38 Arsenal main home ya guys 2 kali. Lanjut ke back yang punya prediksi poin tertinggi 3 game week terakhir, dipuncaki oleh Guardiola posisi pertama guys dengan 17,1 poin. Diikuti Ake, Dunk, Walker, Akanji, Robertson, Van Hek, Magalhaes, Poro, dan White. Ini para back Man City mendominasi papan atas ya guys, perolehan poin tertinggi di GW 36, tapi yang tertinggi Robertson dulu dengan 4,8. Lalu di GW 37 Dunk 7,8, dan di GW 38 yang tertinggi Magalhaes 5,2 guys. Lanjut ke gelandang guys, ini dia proyeksi poin tertinggi untuk 3 game ke depan, dipimpin oleh Phil Foden dengan 25,3 ya guys. Dia juga sudah terlihat berlatih di X-nya Man City guys, jadi kemungkinan harusnya dia bermain ya. Tentunya yang punya Foden seperti gue berharap Foden akan starter dan mengamuk lawan Wolves. Setelah Foden ada De Bruyne, Son, Palmer, Mo Salah, Fernandes, Gordon, Garnacho, Saka, Brennan, Johnson. Di GW 36 yang tertinggi Mo Salah guys, poinnya 7,1. GW 37 nih ada beberapa yang tertinggi. Lo perhatiin aja kalau udah poinnya di atas 8 itu udah DGW ya.
Ada Foden, De Bruyne, Son, Palmer, Fernandes, Gordon, Garnacho, dan Brandon Johnson. Tapi yang tertinggi Son Heung-min 12,3 poin guys. Di GW38 yang tertinggi Mo Salah lagi 7,1. Lanjut ke striker guys. Untuk 3 game terakhir, poin tertingginya dipimpin oleh Erling Haaland 32,3 poin. Diikuti Isak, Jackson, Alvarez, Pedro, Toni, Watkins, Welbeck, Wissa, dan Højlund. Dan ini gokil sih Haaland dari GW36 sampai 38 semuanya doi poin tertinggi, jadinya pasti Haaland kandidat kapten terkuat ya guys buat 3 game terakhir. GW36 8,2 poin, GW37 saat semua pada di GW. Yang mendekati poin Haaland hanya Isak dan Jackson ya guys, yang sama-sama di GW juga. GW38 yang tertinggi Haaland, dan yang hanya bisa mendekati lagi-lagi Isak dengan 5,9. Ini dia guys tim wildcard terbaik buat Game Week 36 berdasarkan pilihan AI dengan total poin 67,6 poin. Kiper Petrovic, back ada Gabriel, Guardiola, Burn, gelandang ada Foden, Palmer, Son, Garnacho, striker Haaland, Isak, Jackson, kapten Haaland, vice Foden. Lalu cadangan ada Dubravka, Bruno, Pedro, Porro, Royal. Oke, untuk Royal sih jujur gue pesimis sih dengan melihat permainan lawan Chelsea ya. Prefer Christian Romero sebetulnya guys. Cuma memang harganya Romero lebih mahal dibandingkan Royal. Lanjut ke tim free terbaik guys buat Game Week 36 berdasarkan AI dengan total poin 71,4 poin. Di kiper ada Petrovic, 3 back ada Robertson, Gabriel, dan Dunk. Gelandang ada Foden, Palmer, De Bruyne, Saka. Striker ada Haaland, Isak, dan Toni. Kapten Haaland, vice Foden. Cadangan Travers, Trusty, Mengi, Anderson. Tim yang fantastis. Oke, ini dia keputusan terpenting setiap game week ya guys. Siapa kapten terbaik buat game week 36. Ini data dari pemainnya diambil dari 4 game week terakhir, dan data klub yang akan mereka lawan diambil dari 4 pertandingan terakhir. Menurut gue ada 5 kandidat kapten terhebat guys. Haaland, Foden, Mo Salah, Palmer, Saka. Dilihat dari sentuhan di kotak penalti yang terbanyak Saka ya guys. Sering banget memang doi masuk ke kotak penalti musuh 47 kali. Tembakan tepat sasaran yang terbanyak Palmer dengan 8 guys. Chances created Saka yang terbanyak 15. Minutes per shot Palmer yang paling agresif, 1 tembakan tiap 18,4 menit. Minutes per goal Foden yang terbaik guys dengan 1 gol tiap 35,5 menit. Ini menonjol ya guys, bahkan nyaris 2 kali lipat lebih bagus dibandingkan Haaland. Minutes per FPL point Foden juga luar biasa guys, 1 poin tiap 4,4 menit. Dan total gol Palmer masih yang terbanyak 4, total assist yang terbanyak Palmer dan Saka sama-sama 1. Dan prediksi poin GW36 di sini yang tertinggi Erling Haaland guys dengan 8,2. Sekarang kita lihat guys, Haaland Foden akan menghadapi Wolves di Etihad. Mo Salah menjamu Spurs, Palmer menjamu West Ham, dan Saka menjamu Bournemouth. XGC di sini West Ham yang paling parah guys 8,86, yang kedua terparah Spurs. Dan minus per XGC yang paling kacau juga West Ham 45,1. Jadi kemungkinan West Ham kebobolan 1 gol tiap 45,1 menit. Lalu juga tim yang paling sering menerima tembakan tepat sasaran dari musuh West Ham, yang paling parah kedua Wolves. Dan yang paling sering kebobolan West Ham dan Spurs kompak 10. Nah kalau dilihat dari statistik nih, dari angka-angka pemain ini tentu yang lagi on fire adalah Palmer dan Foden ya guys. Tapi kalau dilihat dari lawan, ini West Ham yang paling ganjil, dimana West Ham akan ketemu Palmer. Apakah justru memang Palmer kandidat kapten terhebat guys? Gimana menurut lo guys? Atau lo menjagokan sosok lain seperti KDB, Isak, dan lain-lain mungkin? Oke, ini dia game week 5 tim gue guys. Aktifin wildcard ya, 83 poin, bersyukur banget bisa overall ranknya naik ke 1270. Kiper Petrovic 11, back Porro 2, Burn 2, Dalo 2, vice captain Palmer 8, Bruno 4. Ini Bruno gokil sih, walaupun gak ada gol dan assist tapi dapat bonus 2 ya, keren. Kapten Son 18, lalu Gordon 10. Nah, di sini sedikit unggul aja guys, Kapten Son dengan Kapten Palmer hanya beda 1 poin ya. Lalu dari striker ada Haaland 5, Jackson 8, Isak 13, cadangan Ederson 1, Foden 0, White 1, Gabriel 1. Rekomendasi dari AI buat tim gue adalah mengganti Ederson Moraes dengan Vicario guys. Tentunya ini khususnya untuk persiapan di DGW37 ya. Tapi dengan kabar Ederson sudah kembali berlatih, gue rasanya tidak perlu melakukan transfer ini. Dan ini tim gue sementara guys untuk squad game week 36. Kiper Ederson di sini meskipun masih ada tanda cedera bahu ya kalau di situs FPL, tapi semoga sebelum deadline tandanya bisa hilang. Kalaupun Ederson memang tidak main, masih aman banget, ada Petrovic di cadangan ya guys.
3 backnya ada Gabriel, Burn White, gelandang Son, Gordon, Palmer, Vice, dan Foden. Striker Haaland, kapten, Jackson dan Isak. Cadangan Petro, Bruno, Poro, dan Dalo. Sejauh ini kapten gua Haaland, Vice Palmer, dan sementara tidak merencanakan untuk melakukan transfer apapun. Tidak ada plan A, plan B, plan C. Rasanya squad masih aman. Paling yang agak sedikit butuh pertimbangan lebih adalah apakah Bruno Fernandes memang lebih baik dicadangin atau dijadiin starter. Nah, kalau dijadiin starter, kemungkinan yang akan dicadangin antara Son dan Gordon kalau gue pribadi guys. Kalau ada masukan guys, boleh banget kalau ada saran buat tim gue guys. Oke, ini dia klasemen Liga FPL Bang Ian Tambunan. Waduh, tuan rumah naik lagi nih ke posisi puncak. Izin Bro Reski Solihin Miracle kesalip dikit nih. Kita bakal bersaing ketat nih kayaknya nih buat 3 game week terakhir. Lalu di posisi 3-10 ada Golden Era 2324, Mok RP, Lam Lagang CF, Ryan Ervanda, Persikup Dani Rezandi, Mid Border 1976, Muhammad Reno Vandelika, PRSL LMNGN, Nur Rahmat Wahyudin, Ramadan, FPL Cisun, Vega Lorenzo. Wah, ada Bro Vega masuk 10 besar nih. Kayak ini baru pertama kali ya Bro Vega masuk ya. Sebelumnya belum ngeliat nih gue. Pemilik FPL Cisun guys, bisa diikutin juga X-nya guys. Bro Vega ini aktif. Lalu ada Rengga Praditya, OX Picoleto. Ini juga gue baru ngeliat nih Bro Rengga nih masuk top 10 kayaknya nih. Dan Kenari Yorkshire Alif Januari. Nah, kalau Alif Januari ini udah sering masuk di top 10, cuma sekarang lagi di posisi 10 ya, terus turun ya Bro Alif ya. Thank you banget ya guys, kita udah ngobrol bareng hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Kalau masih ada yang mau ditanyain juga boleh sampaikan di kolom komentar ya guys. Mau ngingetin guys, deadline Game Week 36 adalah Sabtu 4 Mei 2024 pukul 00.30 WIB guys. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, gas panejo guys. Tuhan memberkati.